Kita diajarkan menjadi pelaku firman yang baik. Jadi kalau kita ingin menjadi pelaku firman, maka ayat-ayat yang akan kita baca dalam satu firman ini, dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 27 ini, paling tidak ada 3 bagian penting yang merupakan cara bagi setiap kita umat Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang baik. Yang pertama terdapat dalam ayat yang ke-19 sampai ayat 21. Silakan Mas Yeski. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kasih, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak untuk itu, dan saling mengalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Puji Tuhan. Dengar yang di luar bisa dengar ya? Gak terlalu dengar. Asik nih. Ya, kita ulangi lagi dari ayat 19, silakan. Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini: setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, Ya, cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. lambat untuk marah. Jadi di situ. Ya. Jadi yang pertama, bagian pertama, ketika kita ingin rindu menjadi pelaku firman, hal yang pertama yang harus kita perhatikan adalah jangan mudah marah. Gitu ya. Jangan mudah marah. Apa hubungannya lambat berkata-kata dan juga lambat untuk marah? Karena orang yang marah itu biasanya banyak berkata-kata. Banyak berkata-kata itu kalau marah. Ya. Jarang sekali orang itu kalau marah itu diem. Kalau firman berkata kalau marah itu diem. Tetapi yang saya maksud di sini adalah jangan cepat menjadi marah atau jangan mudah marah. Kenapa? Karena ayat yang ke-20. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Nah, kalau amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, maka ini bisa berarti bahwa amarah manusia itu melakukan atau mengerjakan kejahatan di mata Allah. Dari mana saya bisa mengatakan seperti itu? Ayat 21, silakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Kejahatan yang begitu banyak itu. Jadi ketika kita tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, apa yang kita kerjakan? Kejahatan, kan gitu ya. Sebab itu segala kejahatan yang banyak itu harus kita buang. Ya, silakan. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Nah, terimalah dengan lemah lembut. Bagaimana kita bisa menerima dengan lemah lembut kalau kita ini mudah marah? Kita tidak akan bisa atau sulit sekali untuk menerima firman Tuhan. Ya, kalau kita ini mudah marah, kenapa? Karena tidak semua firman Tuhan itu cocok dengan kehidupan kita. Ya. Kalau orang yang mudah marah ketika firman Tuhan disampaikan dan itu tidak cocok dalam kehidupannya, maka yang terjadi dia akan memilih untuk tersinggung daripada tersentuh. Dia akan pasti memilih tersinggung daripada tersentuh. Ya, sudah dikasih Tuhan. Nah, kenapa? Sebab firman yang benar bagi orang yang tidak benar itu bisa menimbulkan kemarahan. Ya. Firman yang benar bagi orang yang tidak benar itu bisa menimbulkan kemarahan. Ketika firman Tuhan itu menjadi sangat keras dan tidak cocok dengan apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dilakukannya, maka terjadi orang yang mudah marah itu memilih untuk tersinggung daripada tersentuh. Nah, Paulus pernah mengalami hal ini dalam kaitannya atau hubungannya dengan jemaat di Galatia. Kalau saudara mengingat ya, ketika Paulus menyatakan kebenaran dalam pasal 3 Galatia 3 ayat yang ketiga, adakah kamu sebodoh itu? Ini mengatakan kebenaran. Orang yang memulai dengan roh dan mengakhiri di dalam daging itu adalah kebodohan. Dan ketika Paulus menyampaikan
menjelaskan ini bahwa itu sesuatu yang bodoh, maka jemaat di Galatia itu menjadi tersinggung, marah, sehingga pada pasal yang keempat ayat 16 dikatakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu. Jadi orang yang mudah marah itu gampang sekali untuk mencari musuh. Ya. Jangankan orang yang di jalan-jalan itu, pelayan Tuhan itu seringkali juga dimusuhi. Seringkali dimusuhi. Kenapa? Karena para pelayan Tuhan, ya para hamba-hamba Tuhan, ini kalau menyampaikan firman Tuhan ya harus memang sesuai dengan firman Tuhan, menyampaikan kebenaran. Dan ketika kebenaran itu disampaikan, ketika kita tidak hidup dalam kebenaran, maka terjadi bisa menimbulkan kemarahan. Ini kuping kita itu bisa marah, tiba-tiba bisa sebesar gajah gitu ya mungkin. Nah, saya kasih Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Maka dalam Amsal 19 ayat 19, orang yang cepat marah itu akan kena denda. Dalam terjemahan lama akan merasai siksa. Nah, kalau menerima firman Tuhan saja sulit, sudah kasih Tuhan, bagaimana kita itu bisa menjadi pelaku firman? Itu sebabnya untuk menjadi pelaku firman jangan mudah marah, karena kalau mudah marah kita sulit menerima firman. Kalau kita sulit menerima firman, bahkan mungkin tidak bisa menerima firman, bagaimana kita menjadi pelaku firman? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat 22 sampai 25, silakan Mas Yesi. Dan yang kedua, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, terus dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama ibaratnya seorang apa? Yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan saja. Jadi sedang berkaca dulu. Jadi kalau kita melakukan firman, mendengarkan firman tanpa melakukan firman, kita berarti sedang berkaca. Kemudian kita pergi, lalu kita menjadi apa? Ayat yang ke-24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, lupa, segera lupa. Tetapi ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, maksudnya ini adalah firman Tuhan, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jika bukan hanya bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yang kedua kita memberi cara pada kita untuk menjadi pelaku firman yang baik adalah rajin meneliti firman, rajin menyelidiki firman, rajin belajar firman Tuhan. Rajin belajar firman Tuhan. Nah, hasilnya ketika kita meneliti firman Tuhan, kita rajin belajar firman Tuhan, kita rajin menyelidiki firman Tuhan, hasilnya kita tidak mudah lupa. Bagaimana kita bisa menjadi pelaku yang baik dari firman Tuhan kalau kita lupa firman Tuhannya? Jadi kita sering menyelidiki firman Tuhan, kita harus rajin menyelidiki firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan lain sebagainya, supaya kita tidak mudah lupa. Dan lebih daripada itu, kita dapat mengerti. Ketika kita belajar, kita dapat mengerti firman Tuhan. Dan ketika kita mengerti firman Tuhan, Alkitab berkata, sungguh-sungguh melakukannya. Ya, sudah dikasih Tuhan, sungguh-sungguh melakukannya. Dan ketika kita sungguh-sungguh melakukan firman, maka hati kita akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Hati orang-orang Yahudi di Berea itu jauh lebih baik daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menyelidiki setiap kali dalam Kisah Para Rasul pasal ke-17 ayat ke-11. Yang mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati, pada poin utama tadi, dan mereka menyelidiki dengan segala kerelaan dan setiap hari. Kira-kira rajin, benar? Setiap hari mereka menyelidiki
kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian, untuk mengetahui kebenaran. Jadi mereka menyelidiki firman Tuhan untuk mengetahui kebenaran. Dan ketika mereka mengetahui kebenaran, maka saudara kasih Tuhan, yang terjadi dia bisa sungguh-sungguh melakukannya dengan benar. Apa maksudnya ya? Orang yang melakukan sekedar melakukan dengan orang yang melakukan sungguh-sungguh itu pasti berbeda. Artinya kalau sungguh-sungguh itu berarti dia harus mengingat perintahnya apa. Dia harus tahu dengan persis perintahnya itu apa, sehingga dia tepat melakukan seperti perintahnya. Dan untuk mengetahui perintahnya ini diperlukan apa? Kerajinan untuk menyelidiki setiap hari firman Tuhan. Nah, persoalannya bagaimana kita dapat menyelidiki firman Tuhan itu setiap hari? Kita harus punya tekad yang bulat. Kita harus punya semangat juang yang tinggi. Ya, di dalam Isra pasal yang ke-7 ayat ke-10, kalau saudara melihat Isra telah bertekad ya, untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan peraturan di antara orang Israel. Kalau saudara melihat di sini ada tiga yang dilakukan oleh Isra: menyelidiki firman Tuhan, meneliti Taurat Tuhan, kemudian mengerti. Ya. Nah, ketika dia mengerti dari penyelidikan yang tadi, yang dia lakukan adalah melakukan, serta yang ketiga mengajarkan. Ini pernah secara tersendiri saya ajarkan. Ya, jadi seorang hamba Tuhan itu seharusnya tidak melalaikan yang di tengah itu. Ya, mengerti firman Tuhan, banyak kan seperti itu. Mengerti firman Tuhan, kemudian langsung melangkah mengajar. Mengerti firman Tuhan, melangkah mengajar. Yang tengah ini seringkali diabaikan apa itu? Melakukan. Gitu ya. Melakukan. Kenapa melakukan firman Tuhan itu penting untuk sebuah pengajaran? Saya kasih Tuhan, karena melakukan firman Tuhan itu sesungguhnya adalah pengajaran yang paling efektif. Mengapa? Karena pengajaran kita itu bukan hanya didengar orang, tetapi dilihat oleh orang. Apa maksudnya ya? Jadi pengajaran yang terpenting itu bukan hanya didengar oleh orang, tetapi juga dilihat oleh orang. Ya. Maka ketika saudara-saudara mendengarkan khotbah yang saya sampaikan, dan ternyata ketika saya berkhotbah tentang perzinahan, dan ternyata saya seorang salin istri, saya punya selingkuhan sana sini, maka yang terjadi apa? Ya. Cepat atau lambat, ya, saudara mungkin Pak Balap nggak cocok ini, dia ngomong ini. Lama-lama terus pergi, mungkin saudara akan pindah gereja. Ya. Kalau nggak seperti itu ya lama-lama saya dipecat sama Tuhan. Apa yang maksudnya ya? Jadi itu harus dilakukan terlebih dahulu. Ya. Pengajaran yang efektif sekali lagi itu bukan hanya didengar, tetapi juga dilihat. Orang melihat kehidupan kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita itu sudah menceritakan hidupnya Yesus. Amin. Hidup kita ini yang melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh itu sebenarnya sudah menceritakan kehidupan Yesus. Ada seorang penginjil yang menginjil di sebuah daerah yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Ya, penginjil ini diutus 1 tahun dia tinggal di sana. Ya, kemudian dia bergaul di masyarakat itu, kemudian oleh badan misinya itu diutuslah penginjil yang kedua, dan dia akhirnya ditarik. Ketika penginjil yang kedua ini datang ke daerah itu, karena sama sekali belum pernah mendengar tentang Yesus, dia bergaul juga di situ, dan dia bertanya kepada beberapa rekan, kepada beberapa tetangga, apakah Anda pernah mendengar tentang Yesus? Betapa kagetnya penginjil yang kedua ini. Karena apa? Mereka menjawab, belum sama sekali. Kaget tuh, belum pernah mendengar tentang Yesus. Dalam pikirannya, apa yang dilakukan oleh penginjil pertama itu tadi? Gitu ya. Akhirnya, ya dengan semangat juang yang tinggi, penginjil yang kedua ini menceritakan siapa Yesus. Yesus adalah juru selamat yang setia, yang suka menyelamatkan, suka menolong, berbelas kasihan, dia mengasihi musuh bahkan. Ya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dia menceritakan segala kebaikan Tuhan. Dan alangkah kagetnya lagi penginjil yang kedua ini, ketika para penduduk di situ juga menjawab, kalau begitu kita pernah melihat Yesus.
mana dan kapan? Ya, penginjil yang kedua ini bertanya dengan penasaran. Penduduk setempat berkata, dia pernah tinggal bersama-sama dengan kita selama 1 tahun, dan dia baru saja pergi beberapa hari yang lalu ketika Anda datang. Saudara tahu siapa yang dimaksud? Penginjil yang pertama. Jadi pengajaran itu sekali lagi bukan hanya didengar, tetapi dilihat. Bagaimana hidup kita ini? Nah, untuk melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita perlu menyelidiki, perlu mengerti bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Jadi ini cara yang kedua. Apa tadi? Rajin menyelidiki firman Tuhan. Rajin menyelidiki firman Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-26 dan 27. Silakan. Ayat ke-26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengakarkan ibadahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ya, sampai di sini dulu. Ayat yang ke-26 ini ada seorang. Nah, seorang yang dimaksud di sini bukannya tidak beribadah. Seorang yang dimaksud di sini bukannya tidak beribadah, tetapi ibadahnya itu sia-sia. Bukannya tidak ibadah, tetapi ibadahnya itu sia-sia. Silakan 27 dulu. 27, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ya, pujian Tuhan. Dan mengapa orang yang terdapat dalam ayat 26 ini sekalipun dia ibadah, tetapi ibadahnya itu menjadi sia-sia? Sebab kita belum benar-benar beribadah sampai kita beribadah dengan benar. Jadi yang ketiga, cara bagaimana kita menjadi pelaku firman adalah beribadahlah dengan benar. Apa yang maksud beribadah dengan benar itu? Kita mendengar firman Tuhan di dalam gereja seperti sekarang ini dan melakukan firman Tuhan di luar gereja. Itu ibadah yang benar seperti ini. Nah, tetapi ada begitu banyak ya, orang-orang Kristen, ya, tapi di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Ada begitu banyak orang-orang Kristen itu yang ibadahnya itu hanya ibadah di dalam gereja mendengar firman Tuhan. Setelah itu selesai. Ya, setelah itu selesai, sehingga dia menggenapi ayat 26 tadi, ibadahnya menjadi sia-sia. Bukannya tidak beribadah. Sekali lagi, bukannya tidak beribadah. Maka dalam Maliaki pasal yang ketiga 18 katakan akan ada perbedaan. Maksudnya perbedaan ini bukan antara orang yang tidak beribadah dengan orang yang beribadah dalam pengertian tidak datang ke gereja, tetapi akan ada perbedaan orang yang beribadah sungguh-sungguh beribadah atau hanya sekedar beribadah. Itu akan berbeda di hadapan Tuhan nanti. Itu ya. Itu akan berbeda di hadapan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, sekali lagi banyak orang Kristen saat melihat ibadahnya itu sia-sia, saat melihat ibadahnya itu sia-sia, dia tidak mencari penyebabnya, tetapi dia memilih untuk berhenti beribadah. Apa maksudnya? Tahu ya maksudnya ya? Jadi ketika dia melihat ibadahku kok sia-sia ya, kok rasanya ini, dan dia yang dia lakukan bukan menyelidiki, bukan melihat dirinya sendiri, bukan mencari penyebabnya kenapa ibadah ini kok sia-sia. Nanti kan di depan sudah saya katakan kok kenapa sia-sia, karena tidak beribadah dengan benar. Beribadah dengan benar itu bagaimana? Ibadah mendengarkan firman Tuhan di dalam gereja dan ibadah melakukan firman Tuhan di luar gereja. Ya, itu ibadah yang benar. Ya. Nah, mungkin saja kita seperti itu. Kita mungkin wah, ibadah kok sia-sia, mungkin kita ibadah hanya mendengar firman Tuhan saja, tidak pernah melakukan. Itu yang seharusnya dicari oleh banyak orang Kristen yang merasa ibadahnya sia-sia. Tetapi sayang seribu sayang, ya, ada begitu banyak orang Kristen yang memilih untuk tidak beribadah atau berhenti beribadah, percuma ibadah. Maka dalam Maliaki 3 dan 13 kalau kita melihat sia-sia ibadah, ya, dia merasa sia-sia. Ayat yang ke-13 dimulai dari 1 Tengkok itu. Kalau ini saya masukkan dalam markas pekan, saudara bisa membaca. Ya, sia-sia adalah sia-sia beribadah.
memelihara apa yang harus dan lain sebagainya, ya. Bahkan dia menyebut orang yang tidak beribadah, orang fasik, orang yang gegabah itu berbahagia. Bayangkan. Itu sebabnya dia mencontoh mereka, karena mereka melihat orang-orang yang tidak pernah ke gereja, orang-orang yang tidak pernah melakukan firman Tuhan itu hidupnya lebih bahagia daripada hidupku yang keroyo-royo, yang sengsara, menderita, yang berjuang melakukan firman Tuhan. Ternyata hidup saya seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka mencontoh orang yang tidak setia itu tadi. Dan orang yang demikian ini, firman Tuhan berkata, orang yang kurang ajar. Benar loh, orang yang seperti ini orang yang kurang ajar terhadap Tuhan. Ya, nah, sekali lagi kita kembali pada firman Tuhan bahwa akan ada perbedaan antara orang yang sekedar beribadah dan orang yang benar-benar beribadah. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya itu terletak pada kekuatannya di dalam menghadapi masalah. Matius 7 ayat 24 sampai 27 ini sering kali saya sampaikan. Di situ ada dua macam dasar. Yang pertama adalah orang yang beribadah dengan benar, yaitu mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ibaratnya dia ini seperti seorang yang bijaksana mendirikan rumah rohaninya di atas dasar batu, sehingga ketika masalah, persoalan, pencobaan yang datang silih berganti itu tidak sanggup merobohkan rumah rohaninya. Dia tetap kuat, dia tetap kukuh, teguh, ya, berdiri di hadapan Tuhan. Masalah kayak apa, tetap teguh, berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita ini beribadah tidak benar-benar, yang terjadi ketika ada masalah sedikit saja kita sudah gelap, seperti bekicot. Oleh karena ini jangan jadi Kristen bekicot ya. 1, 2, 3. Jangan jadi Kristen. Karena masalah sedikit kita langsung gelap. Atau mungkin jangan jadi Kristen apa itu? Seperti apa? Keran yang di pakai muncul itu. Oh itu keong. Apa? Lupa saya. Itu loh. Itu banyak orang Kristen seperti itu. Jadi bapak gembalanya itu juga ini. Baru muncul. Ya. Saya berdiri berarti kosong. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Banyak orang Kristen itu seperti keong itu yang di sama bapak gembalanya, diabaki dulu sama bapak gembalanya baru muncul. Tapi di sini tidak ada. Amin. Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Ya. Jadi ini perbedaannya terletak pada kekuatan, pada kekuatannya. Halo, setiap kita pasti akan menghadapi masalah. Ya. Tetapi seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa masalah yang kita hadapi itu sebenarnya adalah kesempatan bagi kita untuk menyatakan bahwa aku bisa setia kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya rasa itulah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan kepada setiap kita. Bagaimana kita menjadi pelaku firman. Yang pertama tadi, jangan mudah marah. Karena kalau mudah marah, sulit untuk menerima firman. Kalau menerima firman saja kita tidak mau, apalagi melakukan. Yang kedua, rajin meneliti firman supaya mengerti. Karena ketika kita tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita beribadah dengan benar. Karena ketika kita beribadah tidak dengan benar, maka yang terjadi kita menjadi Kristen keong itu lagi. Ketika masalah datang, sedikit saja masalah datang, akhirnya kita belum nunggu berapa.